Pertama-tama kita akan bahas apa itu alkil halida. Alkil halida adalah senyawa organik yang termasuk dalam kelas haloalkana, di mana satu atau lebih atom digantikan oleh atom hidrogen. Pada alkana digantikan oleh halogen seperti fluorin, klorin, bromin, atau iodin. Selanjutnya itu adalah reaksi alkil halida yang dimana itu SN1, dimana reaksi ini terjadi dalam 2 tahap, sedangkan SN2 reaksi ini terjadi dalam 1 tahap. Selanjutnya itu reaksi E1 yang dimana eliminasi terjadi dalam 2 tahap. Selanjutnya itu reaksi E2 yang dimana reaksi ini terjadi dalam 1 tahap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi reaksi gugus alkil halida, di mana reaksi yang kami gunakan yaitu seperti ini. Nah, pada reaksi ini gugus alkil halida dia merupakan gugus alkil tersier, di mana dari gugus Cl-nya itu dia mengikat 3 gugus C lainnya. Sehingga di sini kami menyimpulkan kemungkinan terjadinya suatu reaksi yaitu reaksi SN1, SN1, E2, tetapi tidak untuk reaksi SN2. Selanjutnya yaitu kami melihat dari jenis pelarutnya dan nukleofilnya. Pada reaksi berikut dia menggunakan pelarut yaitu 3-pentanon, di mana 3-pentanon sendiri memiliki sifat polar aprotik. Sedangkan untuk nukleofilnya yaitu merupakan gugus hidrosil yang dimana merupakan dari gugus ROH atau alkohol, di mana ROH ini sendiri merupakan nukleofil lemah, sehingga untuk reaksi E2 itu sangat tidak memungkinkan terjadi pada reaksi ini karena E2 sendiri dia itu membutuhkan basa kuat untuk bereaksi. Selanjutnya, sedangkan untuk SN1 dan E1 itu dia dapat bersaing karena memiliki mekanisme yang sama dalam pembentukan karbon kation. Nah, alkohol sendiri yaitu sebagai nukleofil dapat bereaksi dengan karbon kation untuk membentuk produk substitusi. Karena alkohol sendiri memiliki sifat polar, maka ia akan mampu membentuk ikatan hidrogen dengan pelarut aprotik yaitu si 3-pentanon. Nah, sehingga SN1 pada reaksi ini lebih dominan karena alkohol dapat bereaksi dengan karbon kation untuk membentuk produk substitusi. Destabilisasi karbon kation oleh alkohol dapat meningkatkan laju reaksi SN1. Baiklah, ini alasan kami menetapkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi dari SN1. Hal itu dikarenakan mekanisme SN1 cocok untuk alkil halida tersier karena memungkinkan untuk terbentuknya suatu karbon kation yang cukup stabil. Yang selanjutnya yaitu penggunaan pelarut aprotik yang sangat membantu proses ionisasi dengan tidak ikut bereaksi langsung. Jadi karbon kation sendiri dapat terbentuk lebih mudah. Yang selanjutnya itu dari gugus OH, di sini dia sebagai nukleofil non basa, dia menyerang karbon kation untuk menggantikan suatu gugus halida, di mana sifat gugus OH sendiri yaitu mampu untuk membentuk ikatan hidrogen dengan pelarut polar aprotik. Dan terakhir yaitu reaksi berjalan lancar dan menghasilkan produk substitusi dengan hasil yang cukup baik. Nah, selanjutnya pada proses mekanisme, seperti yang kita ketahui, SN1 akan melalui 2 tahap, di mana sel yang bermuatan negatif akan lepas dan menyisakan karbon kation yang bermuatan positif. Nah, selanjutnya OH akan bisa menyerang pada 2 arah, yaitu dari depan dan dari belakang. Di mana saat menyerang pada 2 arah, dia akan menghasilkan 2 produk. Seperti yang bisa kita lihat, pada produk A, OH akan masuk dari depan sehingga OH akan mengarah kepada kita dan digambarkan dengan beta. Pada produk kedua, yang B, OH akan masuk dari belakang sehingga digambarkan dengan alfa. Pada slide ini, mekanisme digambarkan dengan 2 dimensi. Nah, pada slide berikutnya, mekanisme digambarkan dengan 3 dimensi. Selanjutnya pada slide ini adalah bentuk dari diagram energi dari mekanisme reaksi substitusi alkil halida. Nah, di sini terletak reaktan dan di antara 2 puncak ini yaitu terletak transisinya. Diagram ini memiliki 2 puncak karena dia termasuk SN1 dan juga memiliki 2 produk.